11 pinjol resmi ditinggal investornya. Beritanya sudah beredar banyak dan kita tinggal menunggu 11 pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK. Ya, kita kalkulasi dulu ya. Sekarang pinjol ada 96 dikurangi 11 gitu, oke. Sisa 85 gitu. Ya itulah kalau hanya galbainya saja, guys. Kalau galbai itu ya nguranginnya tuh sedikit 5, 10 gitu. Tapi kalau ditambah masyarakat pinjol ini tidak ada yang pakai lagi, maka jaminan 1 tahun pun ya pinjol-pinjol ini akan musnah di Indonesia gitu ya. Tapi siapa yang tidak tergiur dengan pinjol ya kan, iklannya menggiurkan, cepat, dana cepat gitu kan ya. Nah itu makanya kalau nanti pada galbay itu adalah salah pemerintah, karena pemerintah mengizinkan pinjol-pinjol ada di Indonesia gitu ya. Tanggung jawab ya, dihapuskan, wajib dihapuskan maksudnya ya, wajib hutang pinjol ini wajib dihapuskan oleh OJK gitu. Oke, nah sekarang kita kembali ke 11 pinjol yang ditinggal para investornya. Akhirnya mereka ini mau dicabut izinnya oleh OJK. Ini beritanya ada nih guys di sini guys ya. Izin 11 pinjol ya, 4 multifinance bakal dicabut gara-gara modal cekak. Nah, ya izin 11 pinjol ini bakal dicabut guys sama OJK. Ya, beritanya 4 Agustus 2025 lalu. Terbarunya ini 5 hari yang lalu ya. Perkara modal minim OJK sudah pantau ketat 11 pindah, sudah dipantau ketat ya. Kalau nggak perform cabut izinnya 11 pindah ini. Nah, ya. Bang, daftarnya apa aja nih Bang? Nah, saya sudah punya daftarnya nih ya. Saya sudah punya daftarnya. Ini bisa terlihat dari cara penagihannya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ada yang ditagih ya sangat kasar sekali di sini ya, dari Mas Zaki. Zaki siapa tadi ya? Nih, Zaki Rakesa ya. Tuh Raja Galbay. Min ACC dong, saya ada teror dari DC ke nomor kantor. Saya ada galbay di aplikasi Ada Kami, cairin, pinjamin, krediwan, sama isi cash. Tolong yang punya pengalaman ini dari aplikasi apa ya? Nah itu, wah tuh. Ya, dia tadi nggak galbay ilegal, tapi penagihannya kayak ilegal. Gitu kan. Itu kenapa? Karena mau dicabut guys izinnya. Cepet-cepet. Ibaratnya ngeruk duit yang lagi ada di luar, keruk, ya kan? Nanti udah keluar mereka. Maka dari itu stay galbay ya, biar cepet bangkrut pinjol-pinjol ini. Kenapa? Ada yang bunuh diri, ada yang wah ngebunuh orang lain untuk bayar pinjol kan gitu kan. Itu gimana gitu ya, masih mending bangkrutkan saja pinjol-pinjol ini. Oke, nah sekarang mari kita lihat penagihannya ya. Ini entah dari Ada Kami, cairin, pinjamin, krediwan, sama isi cash. Oke, ini saya nggak bisa mentah-mentah baca dari sini karena dilarang dari sini ya guys ya. Jadi saya edit dulu ya. Kebetulan saya sudah edit. Nah, di sini ya. Ini diaplikasi Canva web gitu ya. Ini masih muda sekali gini ya orangnya ya. Coba kita ini. Hey, Bangsud ya. Kau suruh si Zaki Davian Rakesa Bangsud itu ya bayar hutang. Ini maaf ya. Zaki Davian Rakesa itu nama-nama Gen Z. Ya. Kalau nama-nama milenial itu kan Hendra Kurniawan, ya kan, Aji Pangestu, Agus Darmawan, Hendro Sucipto, ya kan. Kalau namanya Zaki Davian Rakesa, ini itu Gen Z. Nah, Gen Z sudah galbay, ya. Bagus. Ya berarti lebih berani Gen Z daripada milenial, ya. Milenial boomer ketakutan guys galbay gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih ya, sebenarnya bukan masalah Gen Z milenialnya, sebenarnya kembali kepada diri masing-masing, mau itu Gen Z mau itu milenial. Kalau memang sudah berani ya berani saja gitu ya. Oke, nah jadi pinjol legal nagihnya seperti ini, pakai foto gitu kan, yang kirim ke kantor gitu, kirim ke kondar kantor gitu kan. Coba BGST, kau suruh si Zaki Davian Rakesa bangsat itu bayar hutangnya sekarang, agar kau tidak ikut terseret dalam kasus ini sebagai komplotan maling. Jangan kau pura-pura tidak kenal atau lindungi si Dogi itu ya. Kau dijadikan penjamin di sini. Jadi ini tanggung jawab kau juga BGST. Keluarga kau juga akan diteror akibat hutang dari teman kau itu. Kalau mau protes ke si manusia biada itu. Gila. Ke kondar nagihnya begitu guys ya. Ini kan biasanya penagihan yang disampaikan oleh DC ke nasabah yang galbay. Ya tapi ini ke kondarnya sampai begini guys. Gila, kau ini dijadikan penjamin ya di sini. Jadi ini tanggung jawab kau juga bangsat gitu.
Itulah ciri-ciri pinjol-pinjol mau bangkrut, cepet buru-buru gitu ya, cepetan-cepetan mau ngambil uang di luar, terus kabur, udah serahin aja ke OJK, ya OJK-nya aja nggak peduli dengan pinjol, gitu. Bener guys ya, OJK itu tidak peduli dengan pinjol, walaupun OJK itu ya, waduh, sangat payah sekali ya menangani pinjol-pinjol yang ada di Indonesia gitu kan, keluhan-keluhan nasabah pinjol ya, mereka itu sangat payah sekali, tapi mereka itu ya tidak peduli guys dengan pinjol ya. Kalau ada yang bangkrut ya, sudah bangkrut ya, sana kamu ya, kamu bangkrut ya, sana udah kembaliin aja izinnya gitu, nggak diakuisisi guys ya kan. Kalau di Indonesia ya kan, ada perusahaan bangkrut ya diakuisisi oleh negara ya, tolongin gitu kan ya. Ada apa nih ya kan, perusahaan ini ditolongin sama pemerintah. Kalau pinjol, Anda pernah nggak dengar OJK nolong perusahaan pinjol? Tidak pernah sama sekali jawabannya ya. Kalau bangkrut aja sana gitu. Waduh, sadis juga ya OJK ini. Ya, sadis ke nasabah, sadis ke pinjol juga guys ya. Dan yang paling enaknya apa? Gini, yang paling enaknya nih beritanya nih ya, yang paling enak adalah OJK belum berencana buka moratorium fintech lending. Ya, ini alasan OJK belum membuka moratorium fintech P2P. Jadi, apa sih artinya? Jadi OJK itu guys, ya, itu menutup pendaftaran fintech atau pinjol-pinjol baru. Ya kan? Misalkan ini kan 11 pinjol mau ya mau ditutup, dicabut ya, 11 pinjol mau dicabut. Ya kan? Sisa 85, ya kan, sekarang pinjol ada 96, misalkan 11 pinjol dicabut gitu, sisa 85, ini nggak akan bertambah lagi guys, 85 ini, karena tidak dibuka lagi pendaftarannya, ya. Jadi nanti itu, ya kayaknya, ya, itu pinjol ini paling hanya bertahan 5, ya, di tahun 2020, berapa ya, 8 gitu guys ya, 2028, paling pinjol ini ya ada 15 lah, 15 atau 30, gitu di tahun 2029 gitu kan ya. Itu sisa segitu guys ya, sisa 30 gitu kan. Udah tidak ada lagi sampai nanti kayaknya tahun 2030 kayaknya ya. Tahun 2030 ini pinjol-pinjol ini sudah hilang semua, asalkan gagal bayar ini terus gitu ya. Gagal bayar ini terus terjadi gitu. Nah, ya, konten kreator YouTube yang tidak menggaungkan gagal bayar itu tidak benar-benar ingin membantu Anda. Mereka hanya ingin uang dari YouTube-nya saja ya. Mohon maaf saya harus katakan seperti itu guys, karena mereka ngawang-ngawang ya, nyuruh Anda bayar, nyuruh Anda cicil ya kan, ngomongnya sih berani. Ayo berani, tapi nanti akhir-akhirnya ya sudah Anda cicil saja, ya sudah Anda bayar saja, seperti di endorse sama pinjol gitu ya. Pinjol ini lagi sekarat ya kan. Para kreator yang bahas tentang galbay, mereka belum tentu galbay, mereka hanya ingin uang dan ketenaran saja guys ya, tidak benar-benar membantu Anda ya. Coba Anda perhatikan ya kan, orang ini galbay tidak, dia ini kok ya ngebahas tentang galbay tapi tidak galbay ya kan. Mohon maaf nih ya, punya mobil ya kan, punya mobil, rumahnya bagus, gadgetnya bagus gitu ya, wah semuanya bagus, dia tidak galbay tapi ngebahas tentang galbay. Ibaratnya gini, Anda diajarin nyetir mobil sama orang yang nggak pernah nyetir mobil, gimana jadinya guys menurut Anda ya? Wah pasti nyemplung kali kayaknya ya kan. Tapi kalau Anda diajarin oleh orang yang sudah naik mobil, ya sudah merasakan naik mobil ke sini sana, naik tol, lewat jalan tol, lewat gunung dan lain-lain, Anda pasti bisa, gitu kan ya. Nah, itulah ya guys ya, kenapa pinjol-pinjol ini masih saja subur, karena juga ada bias dari kreator-kreator yang tidak galbay tapi bahas galbay, gitu ya. Boleh-boleh saja mendengarkan dia, tapi pasti tidak clear. Pasti bingung, masih bingung. Ini tuh aman enggak sih? Ini tuh aman enggak sih? Masih aja gitu guys. Tapi ya kalau kreator Raja Galbay ya, yang beneran galbay tahun 2021 itu jelas ya. Apa jelasnya? Galbay. Gitu. Galbay kan pinjol-pinjol Anda. Titik, tidak rubah. Gitu. Karena apa? Karena saya merasakan guys. Anda itu aduh, tahu saya juga Anda ngerasain apa ya. Takut, sedih, gemeteran, nggak bisa tidur, apalagi ya, saya ngalamin semua seperti Anda gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.